Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akustik. Kita ketemu lagi teman-teman di acara webinar dari Accurate ya di bulan September ini. Ya September ceria ya untuk tema di bulan ini. Untuk tema bulan ini kita akan melanjutkan dari lanjutan bulan kemarin. Jadi yang akan kita bahas adalah strategi perancangan akustika bangunan part 3 ya. Kalau kemarin kita sudah bahas dinding, lantai. Hari ini kita akan bahas mengenai ceiling, betul ya, Pak Jubli ya? Oke, kita akan bahas ceiling. Tema hari ini adalah supaya kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati, ya. Jadi maksudnya supaya pengeluarannya tidak terlalu banyak, ya. Jadi kita analisa dulu, kita pelajari sama-sama, baru nanti kita akan masuk ke langsung dieksekusi, ya, supaya tidak kerja dua kali. Karena kerja dua kali biayanya akan tambah lebih mahal lagi dan akibatnya kos teman-teman nanti akan bengkak ya. Oke, masih dengan saya Arif Yudhistira yang akan menemani teman-teman 1 jam ke depan ya. Kita akan bahas yang sudah mengenai strategi akustika bangunan ya. Kemudian saya juga ditemani oleh teman-teman yang kalau sudah ikut yang bulan lalu pasti tidak asing lagi dengan Vanessa Rahman, kemudian ada Jubli, ya. Ada Vanessa Rahman sebagai senior product spesialis. Apa kabar, Vanessa? Sehat, Pak. Hari ini bulan ini kesibukannya apa? Oh, seperti biasa Pak, sibuk ngelayanin Customer ya, banyak yang minta inquiry ya. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan dengan baik untuk hari ini. Vanessa, terima kasih sudah datang dan mengikuti webinar kita. Kemudian ada Jubli sebagai aplikator spesialis dari kami, aplikator support dari kami ya. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Sedang mengerjakan apa nih Pak hari ini, Pak? Hari ini ada beberapa proyek yang lagi berjalan, Pak. Sedang berjalan ya? Iya. Ada di PIK, ya. Ada di Rawamangun, ada di Taman Ratu. Iya, luar biasa ya. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini ya, Pak ya? Oke. Nah, ini musim hujan nih. Sekarang di Indonesia udah masuk musim hujan. Ada kendala nggak, Pak, kira-kira dari perubahan musim sekarang ini? Kalau kendala sih nggak ada, Pak ya. Soalnya kerjaan interior kan di dalam, Pak, bukan di luar. Oh, oke. Ya, kita bagian finishing di dalam nggak hujan, Pak. Kita lebih banyak kalau finishingnya di dalam, jadi tidak ada hambatan sama sekali ya, Pak? Tidak ada hambatan, Pak. Baik, terima kasih. Jubli, nanti tolong dibantu untuk penjelasan lebih detail lagi ya mengenai ceiling ya untuk hari ini ya. Oke, kemudian saya juga akan mengucapkan terima kasih banyak pada kalian yang sudah bergabung bersama kami ya. Sudah ada sekitar 35 peserta ya untuk hari ini ya. Oke, mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan untuk hari ini supaya bisa dapat insight yang mengenai pembangunan di sisi ceilingnya ya. Dan rundown acaranya adalah dari pengisi acara pertama nanti dari Vanessa Rahman ya, kemudian nanti masuk ke Jubli. Setelah itu nanti ada sesi tanya jawab ya. Teman-teman nanti boleh melakukan tanya jawab, ada di kameranya atau bukan di kamera ya, di handphonenya atau di laptopnya ada tanda tangan raise hand-nya, tinggal diklik kemudian tinggal tuliskan, nanti akan coba kita jawab. Di akhir acara nanti kita akan membahas mengenai resume-nya, kemudian ada beberapa informasi yang akan kita sampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke sesi pertama, ya, penjelasan atau insight dari Vanessa Rahman. Silakan, Vanessa Rahman. Oke, sebentar ya. Apa ini, Pak? Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Saya mau minta tanggapan dulu dan minta apa yang namanya Pak? Apakah suara kita keluar atau gambar kita keluar nggak di layar Bapak sama Ibu? Kalau misalnya nggak, mohon ditanya di hands out atau di question. Suaranya jelas, Bapak Ibu, teman-teman? Suaranya jelas? Mohon feedback-nya.
takutnya kalau misalnya suaranya tidak jelas, lebih baik kita ulangi lagi ya. Kita pastikan dulu supaya materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Jelas, iya sudah jelas. Oke. Oke, kebanyakan sudah jawab jelas. Terima kasih. Jadi kita bisa mulai ya. Oke, bisa. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi kita mulai ke sesi pertama yang akan dibahas oleh Vanessa Rahman. Silakan, Vanessa Rahman. Nah, sekali lagi kita dari Akurat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang senantiasa mengikuti webinar kita dari bulan pas antusiasnya cukup lumayan dari sebelum puasa sampai hingga saat ini udah sekitar 6 webinar yang kita adain gitu. Semoga tidak bosan untuk kedepannya dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat. Betul. Nah, seperti judulnya kita masih ngebedah buku strategi perancangan akustika bangunan. Nah, yang nonton ini atau yang lagi webinar ini apakah udah punya e-book kita ini, e-book strategi perancangan akustika bangunan? Jika belum, mungkin nanti bisa chat kita di DM IG atau bisa email kita nanti di akhir acara ini atau di akhir slide ini nanti ada email kita, ada IG kita, nanti Bapak Ibu bisa minta e-booknya secara gratis pastinya. Sebenarnya sih kita harapin yang punya ini tuh, yang ikut webinar ini udah baca bukunya Pak, biar enak biar bisa nanya dan diskusi sama kita. Gitu. Tapi nggak apa-apa, buat kalian yang belum punya, ya nanti tinggal minta ke kami, bisa melalui DM di Instagram atau di email ya, seperti yang dari Vanessa sudah sampaikan. Kita pasti akan kasih linknya, kemudian kita kasih buat kalian bisa pelajari. Oke, nah untuk pertemuan kali ini kita apa sih yang kita ingin sampaikan dan kita ingin Bapak Ibu bisa mendapatkan apa dari pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah dapat mengetahui penyebab dan jalur hambatan gangguan kebisingan pada bangunan, terutama pada langit-langit. Karena sebelum kita udah bahas dinding. Kemudian juga menentukan solusi dan produk yang tepat atas permasalahan tersebut. Yang ketiga, tips mengurangi kegagalan dalam merancang bangunan dari segi akustik. Nah, sebelum lebih lanjut, kita ada nih quote dari kita. Rancang bangunanmu dengan tepat agar menghemat waktu dan biaya. Kurangi kegagalan dengan analisa yang tepat dalam menentukan solusi. Jadi sebenarnya nih intinya nih Pak, sebelum kita membangun sebuah ruangan, sebaiknya kita analisa dulu nih apa permasalahan yang ada di bangunan tersebut. Biar nanti enggak udah kebangun harus nambah-nambah lagi. Kalau misalnya udah 2 kali kerja kan lebih mahal kosnya. Lebih mahal dan kalau tadi udah dibahas ya tentang mahalnya, yang paling krusial itu adalah waktu kita jadi terbuang. Ya, jadi kita bisa menghemat waktu. Ya mudah-mudahan dapat insight dari penjelasan Vanessa dan Jubli ya. Nah, di pertemuan sebelumnya saya mengingatkan lagi udah ada sekitar untuk membahas bedah buku ini kita udah ada 3 pertemuan. Yang pertama itu kita membahas tentang apa itu akustika bangunan. Saya ulangin lagi ya, akustika bangunan itu ada ilmu yang mempelajari teknik pengendalian suara yang mengganggu di suatu bangunan. Kemudian juga kita udah membahas tentang kebisingan, Pak. Kebisingan ya. Ya, jadi tuh apa itu kebisingan? Kebisingan itu ialah suara yang mengganggu. Kemudian juga sebelumnya kita juga udah membahas standar baku kebisingan. Yang itu tuh tentang peraturan pemerintah yang menstandarisasi kebisingan di suatu ruangan atau di suatu lingkungan itu berapa harusnya gitu. Kemarin kita juga udah membahas tentang sumber kebisingan dan jalur hambatan kebisingan. Nah, di layar Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, ini tuh merupakan salah satu materi sebelumnya juga. Ini tuh kita bahas tentang sumber kebisingan. Sumber kebisingan itu ditandai sama huruf, seperti huruf A, A, B. Sumber-sumber kebisingan di sekitar kita bisa berupa, contohnya salah satunya pesawat terbang, bisa suara hujan, di sini juga ada suara percakapan dari luar, kemudian suara bising antar ruangan juga ya. Antar ruangan juga bisa juga suara bising dari lalu lintas. Nah, yang
huruf itu menggambarkan sumber kebisingan. Nah, kemudian ada yang kayak tanda panah di layar Bapak Ibu. Itu tuh merupakan rambatan suara kebisingan. Yeah. Nah, sebenarnya secara garis umum, secara garis besarnya, rambatan suara itu terbagi menjadi dua, Pak. Yeah. Kalau secara umumnya, yaitu suara bisa merambat melalui udara. Okay. Seperti kita lagi ngomong ini, suara merambat melalui udara. Kemudian suara bisa merambat melalui benda padat atau struktur bangunan. Okay. Itu seperti suara genset yang kita taruh di lantai. Nah, itu akan menghasilkan getaran di lingkungan sekitarnya, dan itu akan menghasilkan suara bising juga. Nah, ini boleh dikatakan seperti ini ya, Vanessa. Jadi kendala-kendala permasalahan kebisingan ini semuanya adanya di kota-kota besar, betul nggak sih? Iya. Kalau kadang-kadang ya, saya pengennya tinggalnya di daerah desa. Kenapa? Karena di luar dari kebisingan, ya pada suara-suara burung yang kita butuhkan, gitu kan? Karena butuhnya kayak gitu. Suara burung ya, Pak. Suara burung. Sementara kalau di gitu. Jakarta suara bising. Suara bisingan ini nih, problem ini, ya. Secara tidak langsung bisa bikin stres, betul ya? Oke, benar Pak. Nah, selain itu juga, nah yang paling penting itu adalah sebenarnya kita tuh harus tahu tuh sumber kebisingannya tuh berasal dari mana dan merambat melalui mana. Itu sih yang paling penting kita ngobrolin nanti selanjutnya, Pak. Caranya dan sumbernya ya. Sumber dan jalur rambatan. Jalur rambatannya. Suara. Ya. Nah, kemudian ini kita nih sekarang khusus tadi kita akan membahas tentang atap atau ceiling. Nah, yang bisa kita lihat di layar Bapak Ibu yang kita warnain warna merah, yang kita lingkarin, ini tuh merupakan bagian ceiling yang akan kita treatment. Jadi gini, jadi tuh suara bising yang bisa dibantu oleh soundproofing ceiling adalah misalnya seperti suara hujan. Sekarang di musim hujan, Pak. Kalau misal atapnya seng, zingkalium, galvanum itu pasti akan bising banget. Nah, kemudian juga ada suara pesawat terbang gitu. Ada pesawat terbang. Nah, di kota-kota, walaupun sih pesawat terbang ini nggak continue kan, Pak. Cuman pasti ketika dia melewati kita, pasti akan mengganggu kegiatan kita di bawahnya yang mendengar gitu. Kemudian juga yang di bawah ini suara bising juga, jadi ada suara percakapan dari luar itu bisa merambat melalui plafon kalau plafonnya tidak ditreatment secara baik. Cuma hanya pakai plafon kopongan gitu itu bisa masuk. Ini seperti yang warna oranye di dalamnya ini, itu jalur rambatannya. Kemudian juga kayak suara percakapan misal di ruangan A lagi ada kelas. Nah, di lorong itu biasanya suara anak-anak di lorong itu bakal masuk ke dalam ruangan kalau misalnya plafonnya tidak ditreatment juga gitu. Atau dindingnya tidak ditreatment baik juga gitu. Jadi banyak sih yang bakal diselesaikan sama soundproofing ceiling ini gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, mungkin yang udah punya buku kita agak kebingungan nih, apa itu bedanya atap dan upper deck. Dan kemudian juga kita di sini akan menjelaskan apa itu upper floor. Nah, atap sendiri ialah bagian paling atas bangunan. Itu atap itu bisa berupa beton, bisa berupa galvanum, seng, atau kayu gitu. Nah, kemudian upper deck itu adalah open ceiling atau bagian atap, tapi dia di atasnya masih ada bangunan lagi, ada lantai 2. Itu bedanya. Nah, kalau upper floor sendiri adalah bagian lantai di lantai 2 tapi di atasnya gitu. Ada upper deck, ada upper floor ya. Iya, nah itu bedanya. Dan atap ya bagian tertingginya. Dan atap sama upper deck itu bisa beda cara treatmentnya. Kemudian ini tadi ini lebih jelasnya kalau misalnya tadi kurang jelas jalur rambatannya. Jadi ini misalnya ada suara hujan datang ke bangunan tersebut, suaranya bisa merambat ke bawah dan mengganggu orang yang main musik, kayak gitu. Nah, misalnya ini suara bising dari percakapan. Jadi suara bising percakapan ini bisa kedengaran oleh orang di dalam ruangan dengan jalur rambatan suara yang warna oranye ini. Jadi dia merambat.
Kemudian juga suara percakapan dari luar atau suara bising dari lalu lintas juga bisa merambat melalui plafon gitu. Kalau misalnya plafonnya tidak ada sound insulation. Nah, kemudian gimana sih cara menanggulangi atau mengurangi kebisingan yang berasal atau yang merambat melalui ceiling? Selanjutnya kita akan membahas tentang manual installation sound insulation on ceiling FR51, yaitu cara pemasangan sound insulation di ceiling. Di sini FR51 itu adalah tanda kita, yaitu full range 51. Dia itu bisa nge-reduce atau STC sistem tersebut bisa hingga 51. Nah, full range-nya di sini ialah dia bisa mengereduce suara dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Frekuensi rendah ke tinggi ya, sampai tinggi full ya? range. Hanya saja di frekuensi rendahnya dia tidak terlalu mengcover suara yang benar-benar bergetar, Pak. Hanya ini tuh mungkin hanya getaran-getaran yang dikit Kecil, aja kecil, seperti misalnya ini detak apa ya namanya? Jalan kaki ya? tapi jalan kaki yang bisa ringan itu masih bisa di cover, atau juga suara audio yang tidak terlalu ngebass itu masih bisa gitu. Ini masih bisa nge-cover. Nah, kalau nggak salah di buku ada lagi yang namanya pokoknya tuh ada tuh yang paling atas, yang sistem yang paling bisa untuk vibration. Oh ya, full range vibration. Itu baru benar-benar yang untuk vibration. Nah, yang kita omongin sekarang adalah sistem yang paling banyak digunakan di kita, di customer kita. Yang paling laku lah, Pak, istilahnya gitu. Paling banyak di treatment ya? Iya benar. Nah, ayo kita ngomongin tentang apa aja sih bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk soundproofing ini. Sebenarnya kalau dari alat-alat ini juga nggak akan jauh beda dari yang kemarin ya? Iya benar, Pak. Kurang lebih sama, Pak. Sebenarnya ya? pemasangannya kurang lebih sama. Ini hanya bedanya dia letaknya di atas atau di ceiling. Saya pikir harus pakai alat berat gitu ya, nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Nah, di sini tuh seperti di layar Bapak Ibu ada horizontal water pass. Ini itu fungsinya untuk supaya rata antara dinding sama plafonnya gitu. Nah, kemudian ada spidol. Spidol itu berfungsi untuk marking titik-titik mana aja sih yang bakal dibor dan batas plafon juga. Ya, kemudian juga di sini ada KP. KP itu berfungsi untuk nge-compound GRC nantinya. Kemudian ada cutter. Cutter itu untuk menggunting atau memotong materialnya yang tidak diperlukan atau sebanyak apa yang diperlukan. Nah, kemudian ada palu, ya seperti tahu lah, kan palu gunanya untuk memalu. Atau nanti kita di sini gunanya untuk menguatkan pasang teaser gitu. Kemudian ada obeng. Maaf, obeng. Obeng ini fungsinya untuk menguatkan bor. Kemudian gunting hollow untuk menggunting hollow. Mesin bor untuk membolongkan rangka. Kemudian mesin gerinda untuk memotong materialnya, atau gipsum atau hollow. Amplas untuk membersihkan kompon, ya, menghaluskan kompon di GRC nantinya. Apa bedanya ini gunting hollow dengan mesin gerinda? Kalau gunting hollow itu untuk coak hollow. Coaknya ya? Coak untuk buat sayap hollow itu. Sayapnya ya, oke. Supaya gampang buatnya. Tapi kalau untuk gerinda, kalau kita pakai material GRC yang material lebih keras, agak tebel ya, kita pakai gerinda. Nah, ini nih bahan-bahan yang sangat diperlukan untuk soundproofing. Ya, pertama itu rangka hollow 40-40 dan 40-20 ketebalan 0,5 mm. Apa bedanya, Mas? 40 ya. 40 dan 40-20. Kalau 40-40 itu untuk rangkanya. Nah, yang 40-20 itu kita pakai biasa buat wall angle yang nantinya nempel di dinding. Nanti di gambar ada. Oke, dikabas ya. Nah, ini nih satu lagi Accurate Noise Armor. Ini nih material insulasi paling the best dan paling banyak dicari sama orang saat ini, yaitu Accurate Noise Armor. Di sini tuh dia sebagai material insulasi suara, Pak, atau material blok suara.
dibandingkan material lainnya seperti rock wool. Nah, ini nih lebih tinggi density-nya dan lebih bagus untuk ngeblok suara, dan dia lebih rapat kerapatannya ketimbang rock wool yang biasanya kita sebut peredam suara kalau di Akuret. Nah, rock wool itu hampir sama. Di sini kita pakai Akuret Fiber. Bedanya sama rock wool itu tuh Akuret Fiber itu lebih tipis, tapi daya redamnya hampir sama rock wool yang 5 cm. Kemudian juga lebih aman dan sudah tersertifikasi green building lah Pak, gitu. Dia nggak menghasilkan racun, tidak gatal. Ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk ngeredam energi suara yang tidak keblok oleh noise armor tadi, keabsorb ya, bukan ngeblok. Kemudian Akuret Pen sendiri adalah untuk nutupin, di sini Akuret Pen sih dia itu opsional. Dia tuh untuk nutupin celah-celah antara misalnya metesin dengan metesin, atau antara GRC sama GRC bisa sih. Oke, Vanessa, menarik nih. Kalau Akuret Pen kan opsional ya. Nah, antara noise armor dengan fiber nih. Nah, itu dua-duanya atau boleh salah satunya? Kadang-kadang ada pertanyaan dari teman-teman yang menyampaikan bahwa tertarik itu noise armor boleh nggak dipasangin cuma noise armor aja? Gitu. Jadi boleh aja sih sebenarnya noise armor sama fiber ini. Misal pakai noise armor aja itu boleh, karena fungsi noise armor sendiri udah ngeblok suara. Cuman kalau misalnya mau lebih kedap lagi, itu pakai Akuret Fiber, Pak. Tergantung seberapa kedap keinginan. Oke, 2 ya. Tergantung seberapa keinginan mereka ngeblok suara. Biasanya sih kalau untuk orang ngobrol doang itu sih cukup pakai noise armor doang, Pak, biasanya. Oke, kemudian jangan lupa ada gypsum untuk merapikan atau finishing dari partisi atau ceiling tersebut. Kemudian ada paku baut plus visor. Kemudian juga ada compound yang gunanya untuk merapikan sambungan antara gypsum. Kelihatan ya. Ya, oke. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Ini akan bosan pasti. Semoga tidak bosan. Apakah kita akan membahas selanjutnya? Kita akan membahas tentang pemasangan well angle, kemudian juga pemasangan hollow. Kemudian kita akan bahas detail sambungan hollow dengan well angle. Kemudian juga detail sambungan hollow dengan well angle, kemudian sambungan hollow 40 dengan hollow 40, detail sambungan hollow 40 dengan hollow, pemasangan rangka, perkuatan plafon. Kemudian kita juga akan membahas pemasangan Akuret Fiber. Kemudian membahas pembuatan panel insulasi, penutupan panel insulasi, penutupan papan insulasi sampai selesai. Nah, itu yang akan kita bahas. Selanjutnya, untuk lebih detailnya kita akan bahas balik ke Mas Jubli yang support aplikator dari Akuret, yang lebih paham sih Pak saya. Jadi dari Vanessa udah selesai penjelasannya ya. Oke. Teman-teman, jadi dari Vanessa udah selesai untuk penjelasan mengenai pembukaannya, ya, penjelasan di awalnya, bahan-bahannya, kemudian tujuannya seperti apa, objektifnya kemana, ya, dan kita masuk ke pembicara kedua, ya, yaitu ada Jubli sebagai aplikator support dari kami, ya, dia akan membahas lebih detail lagi, ya, mulai dari penutupannya, kekuatan pemasangannya seperti apa, gitu ya. Tadi step-stepnya yang sudah dijelaskan oleh Vanessa. Oke, silakan Jubli. Baik, selamat sore Ibu Bapak. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau pembuatan pemasangan soundproofing yang ada di ceiling. Langkah awalnya itu kita siapin bahan-bahan yang tadi disebutin Ibu Vanessa. Step pertama, pemasangan wall angle. Wall angle itu kita menggunakan hollow 4x2 dengan ketebalan 0,5. Wall angle itu pemasangannya menempel di dinding. Sekeliling ruangan itu kita pasang wall angle. Oh, wall angle itu berarti fungsinya untuk menguatkan rangka-rangka selanjutnya gitu ya? Ya, untuk menguatkan rangka-rangka selanjutnya nanti antara hollow ke hollow lagi. Dengan memasangnya pakai visor, pakai skrup. Iya. Lalu pemasangan hollow 4-4-nya dengan jarak per 60 maksimal. Tapi awalnya itu bukan 60 dari dinding itu 30 dulu. Oh ini dari titik ini ke titik ini 30 dulu, baru per 60. Nggak harus 60.
Berapa? Kalau memang ruangannya cuma 5 meter, bagi rata aja. Kalau dapatnya 50, nggak masalah. Nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa. tergantung dari ruangannya berarti. Tergantung Ya. dari ruangan. Tapi yang penting itu tiap sudut atau tiap mulai awal itu mulainya 30 ya Mas. 30 Berarti dulu di ya. sini 30, di ujung sebelah kanan itu 30 ya Betul. Mas. Betul Oke. Lanjut. Lalu di sini ada detail pemasangan holo yang 44 ketemu wall angle. Ini digunting dulu ya Mas. Digunting tadi? dulu menggunakan tang holo tadi ya. Hmm. Ya. Kemudian Dibuat sayap seperti itu. kemudian ditempelin hollow angle-nya ke Ke wall angle ke holo 44 ini pakai cukup screw. pakai screw aja. Oh. Kemudian Sambungan holo 44 dengan holo 44. Nah, maaf. nah, di sini ada, tadi kan ada jarak per 60, holo 44. Iya. Di sini ada lagi jarak per 120 antara holo 44 ketemu holo 44 lagi. Oh, Yang jaraknya iya. 1 per 120 itu. Berarti ini kalau ke kanan gimana ya? Ke sebelah kanan menyamping ya? Ya. Kalau ini ke nyampingnya 60 ke atas ke sininya 120. 120 gitu. Itu menggunakan Kalau itu udah harus ya, 120 sama 30 itu udah harus ya. Gitu ya. Sebenarnya sih tergantung ruangan, Pak. Tergantung Kalau ruangan ruangannya lagi. cuma sekitar 3 meter kali 3 meter itu cukup jarak per 60 aja. Oh. Yang jarak per 6 Oke. per 120 itu nggak perlu. Jelas. Oh, berarti makin lebar ruangan ya Makin banyak perkuatannya. ini banyak perkuatannya. Lalu di sini ada detail sambungan holo 44 dengan holo 44 lagi. Nah, ini sambungan tengah-tengahnya sih. Lebih tepat. Itu Pakai screw ya. Pertemuan antara holo 44 dengan holo 44 lagi. Oke. Lalu di sini ada warna ya. Ada pemain warna juga nih. Di sini ada wall angle. Wall angle yang biru. Betul. Kemudian Yang hijau itu tadi holo 44. 44. Ya. Untuk rangka perkuatan. Ada lagi yang warna kuning holo 4x2. Dia itu fungsinya untuk pegangan long drag, perkuatan yang nempel ke dak. Nah, long drag itu kita bisa menggunakan holo 42. Yeah. Tapi kalau untuk volumenya besar kayak ruangan ballroom gitu, Yeah. itu kita biasanya pakai long drag. Yeah. Lebih kuat. Oh gitu. Nah, ini Mas, saya mau nanya. Nah, ini apakah ada jarak tertentu antara holo yang long drag? Apa gimana? Long drag. Untuk perkuatan long drag itu. Long drag. Nah, ini ada jaraknya nggak? Bisa kita kasih jarak antara per 2 meter juga nggak masalah. Per 2 meter. Mungkin di situ nggak ada ukurannya ya. Iya, nggak ada. Bisa antara jarak per 2 meter. Pokoknya antara holo 40 sama wall angle gitu-gitu ya, Mas? Ini pemasangan accurate fiber. Nah, setelah pemasangan rangka, kita mulai pemasangan accurate fiber. Yeah. Pemasangan accurate fiber itu kita cukup gelar di atasnya aja, Pak, di atas rangkanya. Digelar biasa gini ya? Biasa aja di atas. Untuk memperkuatnya kita cukup pakai skrup aja. Secukupnya. Secukupnya aja, nggak harus tiap titik itu harus ada skrup. Secukupnya aja. Digelar sampai rata ya, sampai tutup semua. Sampai tutup semua. Kalau bisa overlap. Nah, di sini ada contoh salah satu pemasangan fiber. Nah, di sini bukan flat ya. Di sini ada drop ceiling. Jadi plafonnya itu ada bentuknya, bukan cuma flat, Pak. Jadi accurate fibernya ngikutin drop ceilingnya. Oke, gitu. Nah, di sini ada pembuatan panel insulasi. Nah, sebelum ke situ, Pak Jubli mau tanya. Kalau di atasnya ada nanti titik-titik lampu. Nah, kabelnya, ya ada kabel itu gimana caranya? Ada tips nggak? Tipsnya ya, kalau untuk tips, kabelnya itu cukup dikeluarin aja. Dikeluarin dari accurate fibernya, nah seperti fibernya. Sekarang ada bolong-bolongnya, misalkan nggak masalah. Kalau misalkan pemasangan lampunya menggunakan downlight yang ada armaturnya itu, nah armatur lampu itu kan menggunakan seng itu tipis, Pak. Tipis itu ya, bukan kebocoran suara kan, Pak. Nah itu kita bisa menggunakan accurate fan, Pak. Cukup dikuasin aja. Untuk yang tadi yang harus dilewati ke fiber itu ya, berarti ya. Oh iya Mas, sebelum itu aku lupa nanya.
Nah, kan ini udah pemasangan udah pemasangan rangka nih. Gimana? Kita kan harus memastikan gimana kuat atau enggak. Itu caranya gimana sih dulu gitu? Cukup digetuk pakai palu, nggak masalah. Takutnya ada mur yang masih kendor, nanti bunyi der gitu ya. Kalau itu nggak, kalau dia nggak kuat, berarti dia ada bunyi der gitu ya. Kalau misalnya dia kayak getaran gitu. Ada getaran gitu, Pak. Berarti sebelum pemasangan material insulasi dipastikan dulu nih rangkanya kuat atau enggak. Harus. Seperti kata tips Mas Jubi tadi, bisa digoyang-goyangkan. Kalau digoyang tuh kuat, ada bunyi enggak? Kalau misalnya ada bunyi berarti dia kuat, atau bisa dipukul pakai palu ya Mas. Kalau misalnya masih ada bunyi bergetar, berarti itu masih belum kuat, dan dicari dulu di titik mana yang nggak kuat gitu. Pokoknya dipastiin dulu kuat atau enggak. Kemudian nih, kita masih pembuatan panel insulasi. Nah, pembuatan panel insulasi itu kita di bawah, Pak. Kita sebelum gipsumnya itu kita pasang ke atas, kita buat dulu di bawah dengan menggunakan accurate noise armor. Jadi noise armornya cukup ditempelkan ke bagian dalam gipsum. Oke. Bagian dalamnya ya. Oke. Noise armor kan udah ada lemnya, cukup dibuka aja. Ya, ini noise armor kita. Cukup dilepas lemnya, lalu tempelkan ke gipsum. Cukup mudah sekali, Pak. Nah, kalau misalnya, karena di produk Accurate itu, teman-teman, kita punya dua produk yang hampir mirip dengan Noise Armor ya. Yang satu namanya Silent Wall, yang satu lagi namanya Noise Armor. Ya, bedanya kalau yang di Noise Armor ini ada perekatnya. Kalau yang Silent Wall itu tidak ada perekatnya. Nah, itu caranya gimana, Pak? Nah, kalau yang untuk Silent Wall, cara pasangnya kalau dia tidak ada perekatnya. Kalau untuk Silent Wall kita bisa pakai dua alternatif, Pak. Iya. Yang pertama kita bisa pakai lem kuning. Lem kuning ya? Itu cukup pekat juga untuk kuat ya. Armor. Kalau tidak pakai lem kuning, kita bisa pakai skrup, nggak masalah, Pak. Skrup yang tipis saja. Skrupnya ya, dari dia akan menyambungkan ke gipsumnya ya. Oke. Nah, setelah pemasangan fiber secara full, kita mulai pemasangan papan insulasi. Penutupan papan insulasi kita mulai dari paling pojok. Paling mudah itu dari pojok. Pastikan ketutup rapih. Oke. Nah, cara nempelin gipsum ke rangka? Tinggal menggunakan skrup aja. Oh, skrup gipsum biasa. Gipsum biasa ya? Iya. Maaf. Nah, ini tutup plafon sampai beres. Nanti kan ada sambungan antara plafon dengan plafon, sambungan antara gipsum dengan gipsum. Nah, itu harus dikompon, Mbak. Di sini kompon ya, Mas. Komponnya itu antara sambungannya itu supaya rapih. Oke. Nah, sudah selesai Mas pemasangannya berarti? Nah, nanti setelah kompon itu nanti ada lagi dihalusin pakai amplas tadi. Oh, biar rapi gitu ya. Kayak gini. Contohnya nih, ini setelah dia kompon nih, setelah diamplas ini tinggal ngecat aja. Ini tinggal dicat aja ya, Mas. Ini lampu-lampunya. Ini tuh lampunya diborongin aja. Ini proyek daerah mana, Mas? Ini proyek daerah Tangerang. Oh, daerah Tangerang. Oke. Berarti dengan kata lain, Pak Jubli, bahwa pemasangan di dinding dengan di atas itu sebenarnya caranya hampir sama ya? Hampir sama. Cuman bedanya mungkin di atas kita ada perkuatan long drag yang nempel ke dak gitu. Oke, ya karena dia harus nahan beban ya. Betul. Beda dengan yang dari sisi ya. Oke. Nah, Mas juga pertanyaan sih, apakah ceiling soundproofing ini harus datar? Enggak harus. Awalnya kita pastikan dulu desainnya, plafonnya kita mau seperti apa. Mau pakai drop ceiling kah, up ceiling, mau pakai seperti apa. Yang pasti desainnya pastikan dulu desainnya itunya pasti nanti material insulasinya atau soundproofing ceilingnya ngikutin desainnya. Betul, gitu ya. Kalau misalnya ada lekukan berarti kita lekukan. Seperti ini ya, Mas. Ini desain drop ceiling ya. Ya, ini kita tinggal ikutin lekukan-lekukannya aja. Ini project kita di ruang meeting. Kemudian juga ini ada di hotel, di kamar hotel. Kemudian ini di studio musik. Ini di plafonnya juga, selain pakai soundproofing ceiling juga ada treatment akustiknya. Nah, kemudian nih, ini ada accurate film pada galvalum ceiling. Nah, gini sebenarnya Bapak sama Mas Jubi. Jadi tuh tadi kan kita udah bahas soundproofing ceiling. Nah, itu lebih ke
soundproofing atau peredam suara, yang fungsi atau peredam suara yang bisa untuk ngurangin suara bising dan misalnya suara percakapan lah, suara lalu lintas lah, kemudian juga suara musik. Suara musik ya. Nah, ini ada Accurate Pen itu adalah material yang bisa mengurangi impact noise seperti suara hujan yang langsung mengenai galvanum. Jadi tanpa kita bikin plafon. Kalau tadi kan soundproofing ceiling itu plafon kan, dengan plafon. Nah, untuk mengetahui gimana cara pemasangan Accurate Pen sendiri di plafon dan kayak apa spesifikasinya itu bisa cek ada link kita di layar Bapak Ibu. Ada linknya kalau masuk bisa ke dilihat itu. di layar Anda. Ya. Nah, boleh diklik ya? Boleh. Nggak bisa ya? Nggak bisa diklik ya? Diklik ya? Aja. Nah, itu tuh cara pemasangan Accurate Pen. Nah, saya juga kayak mau demoin nih dikit bedanya ketika seng dikasih material Accurate Pen dengan tidak. Ini misalnya tidak nih. Ini kan sengnya tidak. Bunyinya akan nyaring, Pak. Ini ketika dikasih Accurate Pen. Ada yang sebelumnya seperti ini ya. Nyaring. Kalau Accurate Pen tidak. Nah, ini nih Accurate Pen ini adalah material akurat yang berupa cairan. Gitu. Nah, cara pemasangannya, Pak Nisa mungkin bisa dijelaskan. Cara pemasangannya di atasnya atau di bawahnya? Oh, kita sangat menyarankan pemasangannya tetap dari bawah, dari dalam ruangan, karena dia materialnya bersifat water based, jadi nggak bisa kena air terus. Takutnya kena air terus itu bakal rusak atau materialnya atau bakal cepat hancur. Gitu. Jadi kuat ya kalau di bawah ya? Kuat Pak. Dan caranya sama seperti yang biasa ya, disemprot aja berulang-ulang ya? Iya, jadi Accurate Pen ini bisa caranya dengan semprot atau bisa dikuas sih sebenarnya Pak. Dikuas, oke. Gitu. Jadi itu berfungsi untuk mengurangi impact noise atau suara hujan di material-material seng. Nah, oke, kita udah bahas tentang peredam suara di ceiling dan peredam suara juga tadi di atap seng. Nah, ini yang kita tunggu, apa sih tips mengurangi kegagalan dalam perancangan bangunan atau dari segi akustik? Yang pertama itu tips kita mengetahui fungsionalitas ruangan dan tingkat kebisingan yang diperbolehkan. Jadi sebelum kita bangun itu tuh kita harus tahu nih fungsi ruangan itu bakal berfungsi sebagai apa? Sebagai studio musik atau hanya sebagai ruang meeting atau cuman studio musik tapi nggak ada drum, nggak ada subwoofer. Nah itu tuh beda pasti. Pasti beda. Ya? Nah juga kita harus mengetahui sih, misalnya kita berada di lingkungan perkantoran. Nah standar kebisingan lingkungan perkantoran itu berapa? Itu harus juga diketahui. Nah kemudian juga yang kedua mengetahui terlebih dahulu sumber kebisingan, karakteristik dan level kebisingan. Nah, sumber kebisingan ini ya kita harus tahu dulu kira-kira kebisingannya dari apa, suara hujan kah atau dari getaran kah, kemudian karakteristiknya gimana, karakteristik di sini misalnya dia terus meneruskah atau hanya sesekali atau ada yang menghasilkan getaran atau enggak Pak. Kemudian dan level kebisingan. Nah, level kebisingan ini maksudnya itu seberapa kuat sih suara itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita tuh harus mengetahui tuh jalur rambatan. Jalur rambatan tadi seperti yang saya omongin dia bisa berasal dari airborne atau udara, kemudian atau waterborne. Kemudian juga baru setelah itu kita merumuskan strategi desain yang tepat. Nah, itu tuh Pak cara mengurangi kegagalan dalam perancangan akustik. Demikian dulu untuk webinar, penjelasan kita tentang soundproofing di ceiling. Kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, teman-teman. Jadi penjelasan dari Vanessa dan Jubli sudah selesai, ya. Berarti kita tunggu
kita masuk ke sesi selanjutnya. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan memberikan pertanyaan yang sebanyak-banyaknya. Ya, kita masih ada waktu ya, cukup banyak waktunya. Ya. Kalau yang masih belum, silakan. Masih banyak ya. Terima kasih yang sudah memberikan, ada cukup lumayan banyak ya feedback-nya. Ada siapa? Nih, ada yang nanyain, kalau di ceiling gimana, Pak? Dari Pak Harijo ya. Dari Pak Harijo. Oke, terima kasih Pak Harijo. Pertanyaannya adalah, kalau di ceiling gimana Pak untuk mengurangi berisik suara hujan? Oke, suara hujan ya, barusan sudah dijelaskan juga ya, bisa menggunakan accurate paint. Ya, bisa mungkin ada tambahan dari Pak? Iya, selain sebenarnya sih gini sih Pak, sebenarnya bisa dua-duanya, pakai soundproofing atau pakai accurate paint. Nah, kalau bahannya yang seng ya ini? Iya, kalau seng itu bisa menggunakan langsung, tak harus pakai plafon. Tapi kalau mau pakai plafon bisa juga. Ya. Oh ya Pak, ini saya dengar screen share materinya tadi tidak kelihatan. Ya. Screen share-nya tidak muncul? Mau dijawab? Mungkin nanti mungkin setelah ini kita akan bagikan materinya kali ya? ini. Sekalian nanti ada beberapa keterangannya sih. Ya. Pada mau mungkin bisa cek di IG kita atau nge-DM di IG kita. Mohon maaf kalau misalnya benar nggak kelihatan tadi screen-nya. Oke, mohon maaf sekali teman-teman ya, yang tidak di layarnya tidak muncul untuk screen share-nya. Ini masalahnya cuma hanya satu atau ada beberapa orang nih? Bapak sama Ibu bisa jawab kira-kira tadi kelihatan tidak PPT-nya? Nggak muncul, Pak. Nggak muncul ya? Nggak muncul sama sekali ya? Kita ulangi. Mungkin karena koneksi. Mungkin kita akan coba. Ini muncul, sekarang udah muncul. Kita akan ulangi lagi ya teman-teman ya, supaya secara singkat ya. Supaya teman-teman dapat insight ilmu di hari ini ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan tadi. Nah, oke. Sudah jelas? Ya? Mohon feedback-nya dari teman-teman. Sudah muncul? Nah, oke, mungkin kita akan mulai lagi dari cara pemasangan aja ya, Pak? Iya. Tadi tidak muncul. Oke, sekarang sudah kelihatan, muncul sudah. Oke, berarti sudah muncul ya? Oke, mohon maaf sekali teman-teman ya, kita ulangi lagi dari mulai cara pemasangan ya. Nah, ini oke, tadi mungkin yang hanya mendengar suara kita. Ini tadi, coba Mas jelasin. Itu ada wall angle. Wall angle itu menggunakan holo 4x2 dengan ketebalan 0,5. Okay. Dengan pemasangannya dengan menggunakan pisser pakai skru. Kita bor dulu, lalu masukin pissernya, lalu kita skru aja. Ini sekeliling bangunan. Sekeliling bangunan ya. Lalu ada pemasangan holo 4x4 dengan jarak per 60, tapi awal dari sisi paling pojok jarak per 30. Berarti tiap paling pojok kita mulai per 30. Oke. Dengan jarak 30. Nah, di sini ada detail sambungan antara holo 44 dengan wall angle. Holonya kita belah, kita buat sayap seperti gambar, lalu dipasang menggunakan skru. Lalu ada holo 44 dengan jarak per 120 sorry. Nah, ini tuh sebenarnya kalau memang volume bangunannya lebih luas menggunakan perkuatan seperti ini. Tapi kalau cuma ruangan sebesar 3x3 cukup holo yang antara jarak 60 aja. Oh, tadi itu pemasangan 60 itu ke sebelah kanan misalnya gini ya, Mas. Terus kalau yang 120 ke sebelah kiri. Dan jangan lupa juga tiap
sudut itu 30 dulu mulainya gitu ya. Oke deh. Lalu di sini ada sambungan detail holo 44 dengan holo 44. Sama aja sih sambungannya seperti yang tadi. Holonya cukup dibelah. Di sini ada, nah di sini ada kita main warna paling luar ya. Paling luar yang nempel di dinding, Pak. Menggunakan holo 4x2. Ada yang warna hijau holo 4x4. Ya. Ada yang warna kuning itu holo menggunakan 4x2. Ya. Nah, itu yang kuning itu fungsinya untuk perkuatan nanti masangnya pakai long drat, Pak. Iya, long drat ya. Long drat. Nah, long drat ini bisa diganti menggunakan holo 4x2. Jadi nggak harus long drat. Bisa juga menggunakan holo 4x2. Cukup situ saja beda. Ini cukup lurus gitu, maksudku nggak ada melintang gini ya? Oh enggak, ini cukup kayak ini ya. Dan ini jarak antara long dratnya ini gimana, Mas? Bisa 2 meter, bisa 1,5 meter. Oh, dia itu fungsinya untuk menggantung si plafonnya ini. Plafonnya itu ya. Itu fungsinya penggantung. Oke, nah sebelum untuk sebelum kita pemasangan ke accurate fiber, accurate-nya, materialnya dipastikan dulu ya. Oke. Perkuatan rangkanya itu udah kokoh. Nah, caranya cukup simpel aja, Pak. Kita bisa menggunakan palu, kita getok-getok aja apa masih ada. Getok-getoknya di holonya ya? Di holonya. Oke. Apa masih ada yang goyang? Ya. Cukup digoyang-goyang aja. Digoyang-goyang aja, atau dipakai palu ya. Palu kita bisa. ketok dengan keras. Betul. Kalau ada suara getaran yang gimana bunyinya? Yang bunyi baut yang kendor gitu. Kendor ya. Kita cari aja baut yang kendor di mana. Dia akan bergetar sedikit ya. Iya. Berarti sebelum pemasangan lebih lanjut kita pastikan dulu rangkanya kuat atau tidak. Gitu. Sangat penting ya itu ya. Takutnya nanti malah kalau misalnya kita nggak pastiin, Pak, takutnya gini, pas ada suara datang bukan hanya suara itu yang merambat, tapi malah suara yang rangkanya yang bunyi gitu. Yang mengganggu. Justru menghasilkan sumber suara baru nanti ya. Di sini ada pemasangan accurate fiber. Accurate fiber sendiri seperti ini. Kalau di kita itu pengganti rokok di accurate fiber. Dan fungsinya sebagai absorb? Iya, sebagai absorb. Nah, caranya, Mas? Fiber itu ukurannya 1,5 dengan panjang roll, Pak ya. Panjang roll ya. Oke. Panjangnya berapa? Nah, cara pemasangannya itu cukup digelar di atas rangkanya aja, Pak. Yeah. Cukup digelar. Yeah. Secara full, tutup dengan menggunakan skrup aja, Pak. Yeah. Cukup pakai skrup. Supaya tidak goyang-goyang. Ini salah satu contohnya. Ada salah satu contoh pemasangan fiber. Ini plafon dengan desain drop ceiling. Oke. Kemudian di sini ada pembuatan panel insulasi. Setelah pemasangan accurate fiber, kita membuat panel insulasi. Nah, membuat panel insulasi itu di bawah sebelum kita pasang di atas, kita buat dulu panel insulasinya dengan cara cukup menggunakan noise armor dilepas slabnya, lalu ditempel ke bagian dalam hijau. Bagian dalamnya. Setelah kita membuat panel insulasi, baru kita mulai penutupan panel insulasinya. Kita mulai dari paling pojok, paling ujung. Nah, sambungannya itu nanti kasih gimana, Mas? Atau cara menguatinnya kita pakai skrup ya? Cara perkuatannya kita menggunakan skrup dengan skrup aja. Skrupnya ke rangka itu ya? Rangka. Oke. Nah, accurate fiber kan kuat nih, Mas. Maksudnya accurate fiber tuh berkuat. Apakah rangka yang kita pasang tadi biasanya sudah menopang accurate fiber yang berat itu? Accurateness armor yang berat itu sekitar 4,5 kilo. Apakah sudah kuat untuk menopangnya atau enggak gitu? Untuk rangka yang seperti di gambar itu udah cukup kuat untuk accurate yang kita pasang. Nah, di sini ada pemasangan penutupan ini. Kalau gypsum boardnya sendiri itu tebalannya minimal berapa yang Pak Jubli sarankan? Yang kita sarankan sih 12 mili, Pak. 12 mili minimum ya? Minimum, karena untuk lebih padat, lebih suara kan. Sebenarnya tuh ya semakin tebal semakin bagus ya musik pengemboknya. Bisa aja pakai yang 9 mili, tapi nanti takut masih ada kebocoran suara. Nah, setelah papan insulasi tadi udah penuh, terus kita
Kompon ya Mas, Nah, sambungan antara gicung kita kompon. Iya. Setelah dikompon kita haluskan dengan menggunakan amplas. Contohnya Sampai seperti halus, ini. contohnya seperti ini. Nah, ini tinggal cek aja Pak. Udah Tinggal dikompon, finishing ya. sudah dihaluskan, tinggal ngecek. Oke deh. Nah tadi kita ngomongin jadi drop ceiling. Jadi gini, soundproofing ceiling itu ceilingnya tidak harus datar atau lurus saja, tapi bisa juga dimodelkan seperti ini, ada drop ceilingnya atau nanti bisa lengkung atau gimana. Tergantung di kita desain awalnya. Kita pasti ngikutin desain awal plafon yang diminta interior atau diminta arsitek itu kayak apa. Nanti kita baru akuratnya yang bakal mengikutin, pemasangannya bakal ngikutin. Gitu. Kemudian ini beberapa proyek kita, ini di ruang meeting, kemudian ini di hotel. Ya. Nah, kemudian ini di studio musik. Nah, kemudian ini yang tadi kita obrolin, ada yang nanyain untuk mengurangi suara hujan di atap bagaimana? Salah satunya dengan bisa menggunakan accurate paint. Kalau misalnya atapnya berupa galvanom atau zinkalium, itu bisa langsung Pak, tanpa harus bikin plafon. Yeah. Jadi bisa langsung disemprotkan ke bagian dalam dari bagian yang paling dalam ya? Ya. Bukan di luarnya, tapi bagian dari. Ya, dari seng tersebut. Tapi kalau misalnya mau pakai ceiling atau pakai plafon, bisa juga pakai yang tadi kita udah ngomongin. Kita jelasin dari awal. Ya. Nah, ini kalau misalnya ada yang tertarik atau mau ada kepo tentang accurate paint sendiri, itu bisa dicek di link yang ada di Bapak Ibu gitu. Atau boleh cek di Instagram kami atau di web kami ya, informasi mengenai produk-produk kami. Selain ada accurate paint, masih banyak produk lainnya. Nah, Pak, kita tadi udah bahas, mungkin tadi belum ada yang lihat ini juga. Tadi kan kita bahas tentang soundproofing ceiling. Nah, saya akan coba ingetin lagi tadi. Jadi tuh gunanya membahas soundproofing ceiling tadi itu adalah untuk mengurangi kebisingan yang merambat melalui ceiling. Salah satu contohnya adalah suara yang merambat melalui ceiling itu. Nih, misalnya di gambar itu ada suara hujan ya, salah satunya. Beberapa sumber kebisingan yang bisa merambat melalui ceiling yaitu suara hujan, kemudian juga suara pesawat terbang, kemudian juga suara bising percakapan. Maksudnya ini adalah suara ketika kita berada di ruangan percakapan ini, ketika ceiling atau plafonnya tidak memadai untuk ngeblok suara akan merambat dari yang oren-oren ini nih, yang tanda panah ini tuh bakal bisa keluar dan orang yang di dalam ini bisa mendengarkan suara yang merambat tersebut gitu. Nah ini tuh jalur yang di atas itu merupakan jalur rambatan suara yang merambat melalui karena yang disebabkan oleh suara hujan gitu. Nah tadi kita udah membahas gimana sih cara insulasi atau mengurangi suara tersebut. Nah kita akan lihat pertanyaan lagi. Semoga setelah kita menjelaskan kembali ada pertanyaan. Semoga jelas saat ini ya teman-teman ya. Oke, sudah ada pertanyaan, Vanessa? Ada yang nanyain dari Muflihul Iman. Ya Pak Imam, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana membuat benchmark untuk ketinggian plafon jika lantainya belum finishing? Kalau lantainya belum finishing, biasanya di lapangan itu ada garis pinjaman, Pak. Kita pasti dia garis pinjaman per 1 meter biasanya di lapangannya. Jadi di pinjaman 1 meter itu ada bisa ketahuan finishing lantainya itu di mana. Baru setelah kita tandain di finishing lantainya, kita ukur ketinggian plafon kita mau berapa. Oke, dari yang dari garis pinjaman per 1 meter tadi itu ya. Biasanya di lapangan di proyek seperti itu. Ini ada dari Pak Pungki nanyain. Mau tanya, untuk pembuatan studio musik ukuran 6x7x3 dinding bata plafon cor, apakah setelah dibuat rangka kemudian untuk meredam cukup dengan menggunakan 1 lapisan mesh armor dan 1 lapisan gypsum aja dan finishing material absorber dan lain-lain? Saya akan coba jawab ya Pak. Untuk Pak Pungki. Fungsinya harus tahu dulu nih. Ya, jadi
Pak Pungki untuk apa dulu nih Pak? Studio musiknya? Ya. Nah, Iya. ya dia fokusnya untuk studio musik Pak. Nah juga kayak dipastiin dulu Pak, yang musik yang bakal Iya. digunain di situ apakah hanya musik kayak gitar atau Gitar. piano atau Bapak ada drumnya ya, itu yang drum paling dan kalau ada subwoofer juga itu paling rentan akan menghasilkan getaran. getaran. Kedua tadi kalau misal fungsinya cuma hanya untuk musik yang sederhana aja, itu cukup sih untuk pakai accurate noise armor atau fiber ya. Di dalamnya ada fiber juga cukup gitu. Tapi kalau misalnya ada kayak subwoofer atau drum itu sebaiknya lantainya juga di treatment agar tidak merambat melalui struktur bangunan lainnya getaran drum dari atau subwoofer tersebut. Nah, kemudian Bapak juga nanya dan finishingnya material absorber dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya studio musik itu juga cukup kompleks Pak. Selain untuk ngeblok suara, kalau ngeblok suara itu cukup tambahin soundproofing. Soundproofing di dalam partisi atau nambah dinding lagi di dalam bangunan. Nah, kemudian ada lagi nih permasalahan lagi kemudian setelah suara udah diblok, pasti suara itu jadi mantul di dalam ruangan. Kan nggak ada yang keserap nih tadi kan keblok. Kemudian pasti ada permasalahan gema. Nah, gemanya tadi benar bisa pakai material absorber dan dijadiin finishing atau terekspos. Itu sih. Apakah jawaban saya cukup jelas, Mas? Kalau tidak, Pak, tidak mungkin bisa tanya lagi. Silakan tanya kembali, Pak Pungki ya. Saya nanyain Pak Bahana. Pak Bahana. Bagaimana dengan lubang untuk lighting seperti downlight? Oke, lubang ketika pemasangan di ceiling kita ada pemasangan listrik ya, ada kabel. Jadi sudah kita bahas, apa-apa silakan dijawab. Untuk lubang yang di plafon dengan menggunakan lampu downlight. Untuk material downlight, untuk lampu downlightnya sendiri kita bisa treatment dengan menggunakan accurate paint. Accurate paint. Cukup dikuaskan aja, cukup dioleskan ke downlightnya itu. Dan plafonnya cukup langsung dibolongin aja nggak apa-apa Pak. Dibolongin aja nggak apa-apa ya berarti ya. Nanti finishingnya kita pakai accurate paint ya. Accurate paint untuk sign yang di downlightnya itu. Jadi misalnya kayak gini ya Mas. Nah, ini kan cukup dibolongin aja. Dibolongin tetap, tapi di sini dikasih accurate paint gitu. Nah, si downlightnya itu yang dikasih accurate paint. Cukup jelas Pak Bahannya? Ada lagi mungkin teman-teman? Berapa harganya per meter pasang atau bahannya saja? Dari Pak Henry. Pak Henry. Mungkin bisa. Pak Henry, nanti kami akan hubungi Bapak ya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai harga dan treatment yang akan kami lakukan ya. Terima kasih Pak Henry. Pertanyaannya, ada lagi yang lain? Pak Pungkin bilang complete band. Nah, complete band. Nah, jadi sebenarnya kita nyaranin Pak kalau misalnya complete band, full band gitu tuh untuk mengurangi atau menghindari getaran yang merambat karena drum atau subwoofer, sebaiknya lantai itu ditreatment sama peredam getaran. Pak Pungki harus treatment lantainya Pak. Vibration damping. Kalau tidak itu pasti percuma Bapak kasih dinding sama plafonnya itu soundproofing. Karena itu hanya untuk ngeblok suara atau biar suara tidak yang merambat melalui udara itu tidak keluar. Nah, sementara kalau udah getaran itu tuh beda lagi rambatannya, dia merambat melalui struktur bangunan Pak. Sebaiknya itu yang harus diputuskan, kontak getaran itu yang harus diputuskan ke lantai dengan cara penambahan lantai atau bisa dibilang penambahan lantai gitu. Vibration damping gitu. Nanti habis ini kita akan membahas sih, habis webinar selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara nge-treatment lantainya yang akan biar mengurangi getaran gitu. Memutuskan getaran ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas dindingnya, lantai untuk hari ini, bulan depan ya tugas kita adalah menjelaskan untuk lantainya, terutama yang bisa merambat melalui struktur bangunan. Ya, jadi ditunggu Pak Pungki. Ada yang nanyain, izin tanya bergabung. Kalau heat insulation bisa atau tidak? Kalau bisa berapa persentasinya? Dan untuk penyerapan absorbing suara berapa juga persentasi penyerapan suaranya? Heat insulasi ya, panas ya. Dari Pak Arga. Pak Arga, terima kasih pertanyaannya Pak Arga, menarik sekali nih.
Jadi untuk heat insulation sendiri material kita itu dia tidak terlalu untuk mengurangi panas sih Pak. Emang cuman untuk absorben atau untuk pengurangan atau sound insulation gitu. Kalau misalnya dia untuk ngurangin panas sih kurang gitu. Nah kalau untuk daya redam suaranya itu, jadi tuh tadi sebelumnya saya ngomongin kalau sistem kita tadi itu bisa FR51 atau STC sistem tersebut kalau misalnya DAC-nya itu beton bisa 51. Jadi itu 51 tuh bisa mengurangin suara sekitar 51 desibel. Misalnya sumber suaranya 100 desibel. Nah, dengan sistem tadi itu bisa ngurangin sekitar 49 sampai 51 desibel gitu. Kita mainnya pengurangnya berapa desibel Pak, bukan presentasi. Karena pasti beda gitu kalau misalnya. Kan tergantung sumber suaranya berapa desibel levelannya gitu. Ada lagi? Tadi udah. Apakah ada link feedback ya nanti? Mungkin kalau mau feedback dari acara kita itu bisa di form website kita kali ya Pak. Nanti kita akan bahas form website kita apa aja. Dan ada yang mau minta katalog juga atau mau minta e-booknya bisa di IG kita atau bisa juga langsung main ke website kita, ada formnya di situ. Kemudian minta bisa dulu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada yang nanya, apa bisa isolasi plafon? Plafon saya sudah terlanjur jadi. Isolasi plafon, kalau plafon sudah jadi Mas? Kalau plafonnya sudah jadi, kita bisa menggunakan ceiling wall. Langsung ditempel di rangka atasnya. Sebelumnya mungkin lebih bagus lagi ditambah fiber dulu. Perlu pembongkaran plafon atau enggak Mas? Kalau ada manhole-nya nggak apa-apa. Kalau jadi kalau ada manhole-nya kita bisa masuk. Bisa masuk lewat manhole, baru kita masang akurat fibernya di rangka yang sudah jadi di atas. Bisa kayak gitu. Jadi pastikan rangkanya kuat dulu, Mbak. Oke. Pastikan. Jadi pertama Pak, pastikan dulu rangkanya kuat atau enggak, dan kemudian ada manhole-nya atau enggak. Kalau ada manhole-nya kita bisa langsung masuk terus kita pasang di rangka tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada manhole, kita harus membongkar plafon lagi gitu. Ada manhole, oke. Iya benar, tinggal digelar saja Pak. Perkuatannya gimana? Udah pasti kuat belum? Karena beban akurat itu cukup lumayan Pak ya. Iya. Lumayan berat. Kita sebaiknya sih biasanya kita survei dulu, kita cek dulu perkuatannya sudah kuat apa belum. Kalau memang sudah kuat, kita bisa masang akuratnya lewat manhole. Oke, ini bapaknya bilang suara di kamar saya, suara masuk dari atas. Nah, dipastiin juga sih Pak, suara apa dulu. Kalau misalnya dia kayak suara hentakan kaki atau malah nanti ada ternyata suara getaran dari studio musik, itu beda treatment sih Pak. Kalau cuma misalnya suara ada misalnya kayak suara azan atau suara bising percakapan, itu mungkin bisa tadi pakai yang cara pemasangan soundproofing ceiling kita. Suara speaker masjid ada 5 masjid dekat rumah saya. Nah itu Pak, kalau suara masjid sih bisa pakai ceilingnya tadi. Tapi juga setelah pasang ceiling, Bapak harus pastiin juga nih, adakah celah untuk suara masuk atau enggak. Kayak seperti pasti kayak ada jendela, itu bisa juga merambat melalui jendela Bapak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini ada yang nanyain, apa perbedaannya jika menggunakan rangka kayu? Nggak ada perbedaan sih. Kalau mau pakai rangka kayu juga sebenarnya bisa aja Pak. Cuman sekarang kan lebih banyak itu menggunakan rangka hulu. Malah kalau rangka kayu
Harganya Takutnya mungkin bisa lebih mahal lagi sih Pak. lebih mahal dan takutnya kena rayap ya. Kena rayap Pak. Kalau Oke. kan itu udah nggak dimakan rayap. Jadi 2 kali kerja ya. Betul. Jadi supaya menghemat kos juga ini Betul. sebenarnya. Menyarankan Oke. pakai holo aja Pak. Oke, ini tadi pertanyaan dari Pak Angger Gusti yang apa bedanya dengan nangka kayu. Ya, itu. Baik, kayaknya udah ini Ada ya, lagi? tidak ada pertanyaan. Oh, satu pertanyaan lagi Kalau untuk dari Pak Liling. Pak Liling. Jono. Oke. Kalau untuk di ruko di lantai 2 atau 3 Ruko lantai 2. yang akan digunakan untuk ruangan Zumba atau aerobik, apa bisa meredam di lantai yang lain? Oh, ini nih Pak, seperti yang kita omongin juga. Ini kan kalau bisa Zumba dan aerobik pasti nanti ada impact kegiatan suara. Pasti kayak ada Getaran ya. Getaran. Biasanya kan itu lantai. Nah, itu lebih ke sebaiknya di treatment lantainya sih Pak. Nah, bulan besok kita akan bahas treatment lantai. Semoga Bapak bisa ikutan lagi. Nanti kita akan bahas lebih detail gimana sih cara pemasangan treatment lantai dan fungsinya apa dan suara kebisingan apa yang bisa di-reduce sama treatment lantai tersebut. Ditunggu ya, Pak Liling ya. Nah, oke. Jadi untuk terakhir, nah ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, teman-teman, ada 4 ya. Sebelum kita masuk ke desain, ya. Jadi desain itu adalah bagian terakhir. Ya, sebelum masuk ke desain, yang harus kita bahas ini ada 3 bagian penting. Yang pertama adalah fungsinya dulu yang kita harus tahu, teman-teman ya. Fungsinya apa, tujuannya mau kemana, ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu terlebih dahulu sumber kebisingannya di mana saja, ya, sebelah mana saja, dari mana saja, ya, di mana saja, ya. Dan yang ketiga, kita harus tahu jalur hambatannya, ya. Jalur hambatannya kita harus tahu, ya, kita pastikan dulu. Kalau ketiga hal ini sudah kita pastikan, ya, baru kita akan bicarakan masalah desainnya, ya, sehingga pekerjaan kita akan lebih hemat, ya, kemudian waktunya bisa lebih cepat, ya, kemudian biayanya juga tidak akan dua kali lebih besar, ya. Jadi teman-teman juga pasti akan menghemat banyak waktu dan biaya. Tapi tidak memungkinkan juga kalau misalnya kalau udah jadi bisa di treatment. Iya, kita betul. Bisa. Nah, kalau misalnya Bapak atau teman-teman mau konsultasi lebih lanjut sama kita, bisa hubungin kita, bisa lihat cek website kita atau ada nomor saya juga, terus atau bisa lihat di IG kita juga. Silakan tanya melalui IG, ya, kemudian bisa hubungi kami pasti akan menjawab atau membantu pertanyaan Bapak, ya. Kalau perlu kita ketemu, kami siap akan membantu, ya. Kami akan datangi tempat Bapak, kita akan lihat permasalahannya seperti apa. Nah, kan sekarang lagi demamnya bikin podcast nih Pak. Ya. Kita juga punya nih tips atau beberapa rancangan podcast kalau pada mau bikin podcast, nanti bisa hubungin kita gitu. Ini adalah informasi dari kami yang terakhir ya, berarti ya. Jadi kalau ada lagi banyak orang yang ingin membangun studio podcast, ya, kemudian ada pertanyaan atau ada yang masih kurang mengerti, nanti bisa kami bantu. Oke? Ini link kita. Jangan lupa follow Instagram kita, teman-teman, ya. Kalau misalnya tadi saya ulangin lagi, kalau misalnya ada yang mau dengan buku strategi perancangan akustika bangunan yang kita bahas saat ini, itu bisa follow IG kita, terus juga DM IG kita gitu, untuk minta e-booknya, dan e-booknya itu secara gratis. Gratis, ya, semuanya gratis. Baik, terima kasih banyak Jubli, terima kasih banyak Vanessa sudah menyampaikan presentasi yang cukup menarik sekali. Ya, semoga teman-teman cukup jelas dan mendapatkan insight di hari ini. Tapi ini tidak berakhir di bulan ini ya. Kita tunggu bulan depan ya. Kita ada presentasi di bulan depan mengenai lantai ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari Pak Pupi, ada Pak Liling ya. Oke, kita tunggu di bulan depan, tunggu informasi dari kami, ikuti terus Instagram kami, di web kami, supaya teman-teman dapat informasi lebih lanjut. Ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari presentasi kami. Sampai ketemu lagi di bulan depan di acara yang sama. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.